Saya katakan pemerintah sadarlah bahwa Indonesia ini bukan negara Islam, tapi kebetulan Indonesia ini 90% rakyatnya beragama Islam. Maka kalau pemerintah mau bikin undang-undang, mau bikin peraturan, pakai pikiran. Siapa yang akan melaksanakan peraturan ini? Siapa yang melaksanakan undang-undang ini? Kau jangan bikin undang-undang peraturan semau-maunya. Pikirkan dulu, siapa yang akan melaksanakan peraturan yang kau bikin ini? Yang akan melaksanakan 90% beragama Islam. Jangan Anda bikin peraturan, ya Pak Jinuri ya. Jangan Anda bikin peraturan pemerintah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Persilakan Anda bikin peraturan. Kalau peraturan itu jelas-jelas bertentangan dengan Quran dan Sunnah Rasulullah, umat Islam siap untuk tidak mengerjakan. Persis tadi saya katakan. Nggak ada bedanya. Inilah saudara-saudara, alhamdulillah sudah dibangkitkan semangatnya tadi. Sekarang tinggal saya ngisi ilmunya. Ya, sudah cukup tadi dibangkitkan dengan ilmunya, dengan semangatnya. Sekarang saya mau ngisi saudara. Agama Islam yang diturunkan oleh Allah terakhir sebagai penutup, itu syariat Allah dari langit sudah tumplek-blek. Bahasa Jawa ini. Ada orang Jawa enggak? Ada. Orang Jawa itu kalau sungguh-sungguh mesti kata akhir diulang. Kalau orang Jawa bilang kemarin di Jatinegara macet, enggak apa-apa, itu masih jalan. Tapi kalau orang Jawa bilang kemarin Pak Kiai di Jatinegara jalan macet, itu orang Jawa itu. Matiin mesin, udah nggak usah jalan, matiin aja mesin udah. Kalau sudah macet, syariat Allah diturunkan oleh Allah sesuai dengan kepentingan manusianya, tidak diturunkan sekaligus sama Nabi Adam. Karena diturunkan sekaligus sama Nabi Adam, banyak yang tidak dijalankan. Zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong. Mengapa tidak ada undang nyolong? Karena zaman Nabi Adam tidak ada orang nyolong. Mengapa tidak ada orang nyolong? Karena tidak ada orang. Selesai. Untuk apa diturunkan undang-undang nyolong? Nggak ada gunanya itu. Dunia belum dikapling-kapling. Negara saja belum ada. Nggak perlu. Nggak diturunkan oleh Allah. Zaman Nabi Adam tidak diturunkan undang-undang perkawinan sempurna seperti kita ini. Mengapa? Karena zaman Nabi Adam tidak ada orang kawin. Mengapa tidak ada orang kawin? Ya tidak ada orang. Siapa mau jadi besan? Cukup Allah kasih kemurahan. Kakak kandung kawin dengan adik kandung, adik kandung dengan adik kandung. Kalau sekarang di Jatinegara ada orang mau kawin dengan adik kandungnya sendiri, itu anak salah lahir. Mestinya lahirnya zaman Nabi Adam. Datang Nabi Nuh sempurnakan, datang Nabi Ibrahim sempurnakan, datang Nabi Musa sempurnakan, datang Nabi Isa sempurnakan dengan kitab Injilnya. Datang Nabi Muhammad, semua kitab ditarik oleh Allah. Maka semua kitab ini sebenarnya menurut Al-Quran sudah tidak ada di permukaan bumi. Yang asli menurut Islam. Injil yang asli, yang firman Allah kepada Nabi Isa. Bukan perkataan Nabi Isa, itu kitab Injil. Kitab Taurat itu perkataan firman Allah kepada Nabi Musa. Dan bukan perkataan Nabi Musa sebagaimana Al-Quran. Al-Quran diturunkan sempurna. Semua syarat Allah tumplek blek, tumplek blek, gak ada sisanya lagi sudah. Sehingga Islam diturunkan mengatur segala-galanya. Orang yang berkata
Kalau boleh saya katakan kaum sekuler yang mengatakan bahwa agama tidak mengatur kehidupan manusia sehari-hari, sehingga agama dipisahkan dengan kehidupan manusia sehari-hari, itu menunjukkan orang itu orang yang tidak mengerti Islam. Kalau dia mengerti Islam dan mengerti syariat Islam, tidak mungkin dia berfaham sekularisme, karena Islam mengatur segala-galanya, mengatur rumah tangga. Mengapa Islam mengatur rumah tangga? Jawabannya gampang, supaya yang namanya suami, yang namanya istri, yang namanya anak mempunyai akhlakul karimah. Maka Islam bicara rumah tangga, bagaimana kewajiban suami, kewajiban istri untuk membentuk anggota rumah tangga berakhlakul karimah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Allah berbicara soal bermasyarakat, bagaimana kita bertetangga, bermasyarakat supaya rukun, supaya damai. Kembalikan kepada ajaran Islam, mesti rukun, mesti damai. Tetangga dengan tetangga mempunyai akhlakul karimah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukim jarahu. Subhanallah. Mengapa Islam bicara soal bermasyarakat? Supaya anggota masyarakat itu bermoral, berakhlak. Islam berbicara soal pertanian. Mengapa Islam bicara soal pertanian? Supaya petani-petani itu berakhlak Islam. Jangan ngambil tanah orang walaupun satu jengkal, akan dikalungkan api neraka. Tanamlah tanah yang milikmu, jangan sampai menanam tanah milik orang lain. Nanti setelah panen apa kewajibannya? Lihat fakir miskin. Itulah sebabnya Islam bicara soal pertanian, supaya petani-petani itu berakhlak, bermoral. Mengapa Islam bicara ekonomi? Bicara soal jual beli, bicara soal koperasi. Siapa bilang Islam tidak bicara soal ekonomi? Orang yang berkata Islam tidak bicara ekonomi, itu orang yang bodoh, tidak tahu syariat Islam. Kalau dia baca Fathul Qorib, dia baca Fathul Mu'in, ada babul bai', bab dengan jual beli. Ahallallahul bai'a wa harrama riba. Ini ekonomi. Ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang menyuap dan yang terima suap di neraka. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta orang lain dengan cara yang batil, ngurangin timbangan dan seterusnya. Islam mengatur ekonomi sampai cara mesen barang. Islam mengatur menurut sunnah Rasulullah bagaimana cara mesen barang, bagaimana berkooperasi. Islam mengatur bagaimana cara penanaman modal yang dikenal dalam hukum fikih babul qorot. Ada yang membaca babul qirot, persilakan. Bagaimana investasi dalam Islam? Islam berbicara sampai mendetil. Bagaimana memesan barang? Ya guys, sekarang ini ada online. Ada syarat-syaratnya, memesan namanya babus salam. Bagaimana kita memesan barang? Syaratnya bagaimana? Pembayarannya bagaimana? Persilakan baca Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Jadi kalau ada tokoh Islam berkata bahwa Islam tidak mengatur kehidupan manusia sehari-hari, itu keluar dari orang-orang yang bodoh dan tidak mengerti syariat Islam. Paham? Paham? Mestinya saya sudah tidak pidato begini. Dulu 40 tahun yang lalu saya begitu pidato begini. Tapi kalau sudah Islam dikutik-kutik, saya katakan jangan membangunkan macan tidur. Saya sudah tidur sebenarnya karena tua. Tapi jangan coba-coba Islam itu dipermainkan.
syukur akan tampil sebagaimana dulu ketika umur 20 tahun, 30 tahun. Tangan saya masih mampu untuk nunjuk-nunjuk. Kalau ini sudah menyangkut soal Islam. Jadi orang yang berkata Islam tidak mengatur ekonomi, tidak mengatur politik, itu orang yang bodoh Islam. Ngaji. Jangan Islamnya cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak pernah belajar Islam, tidak pernah ngaji tafsir, tidak pernah ngaji hadis, lalu berkata bahwa Islam tidak mengatur kehidupan manusia. Itu keluarlah dari pemikiran orang-orang yang bodoh Islam. Paham? Mengatur ekonomi, mengatur ekonomi supaya pelaku ekonomi bermoral, yang dagang berakhlak, yang buka industri berakhlak. Ini tujuannya mengapa Islam bicara ekonomi, supaya pelaku ekonominya bermoral, berakhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Paham? Mengapa Islam bicara politik? Intinya kata kuncinya satu, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Mengapa Islam bicara politik? Islam bicara politik supaya pelaku politik bermoral, berakhlak. Sebagai seorang pemimpin, apa kewajibannya terhadap rakyatnya? Hai pemimpin-pemimpin, jangan kau berpikir apa yang akan saya ambil dari rakyat, tapi pemimpin, berpikirlah apa yang akan kau berikan kepada rakyatnya itu. Kalau kau selalu berpikir apa yang saya ambil dari rakyat, ya gampang, naikkan semua pajak. Maka pemerintah bukan berpikir apa yang saya ambil dari rakyat, tapi pemerintah berpikir apa yang harus saya berikan kepada rakyat. Bagaimana? Bagaimana? Ngotot lagi saya ini, dipancing Habib Hanif tadi itu. Lah ini Islam. Siapa bilang Islam tidak bicara politik? Yang melarang kiai bicara politik, yang melarang ulama bicara politik di masjid-masjid, di masjid taklim adalah Belanda. Sekali lagi, yang melarang kiai bicara politik, bicara soal negara, itu Belanda. Mengapa Belanda melarang kiai bicara politik? Karena Belanda ingin menjajah Indonesia sampai kiamat. Maka Belanda melarang. Banyak kitab-kitab dulu Kiai Maskur, mantan Menteri Agama, cerita kepada saya, banyak kitab-kitab yang dilarang oleh Belanda yang membangkitkan semangat anak muda. Namanya kitab Idotun Nasiin. Ya Kiai? Masih ingat kitab Idotun Nasiin? Kitab Idotun Nasiin ini membangkitkan generasi muda. Kitabnya sekarang masih ada. Itu oleh Belanda dilarang. Kitab-kitab yang berbau politik, Ahkamus Sultaniyah dilarang. Baik yang disusun Imam Mawardi maupun yang disusun Imam Abu Ya'la. Tidak boleh bicara soal politik. Itu yang melarang Belanda. Kalau sekarang ada tokoh di Indonesia melarang kiai bicara politik, berarti itu sisa-sisa. Tolong berhadapan dengan Syukron Makmun. Mari kita duduk di atas meja dengan damai, dengan sejuk, sambil minum kopi. Betul? Mari bicara. Jangan ngomong sembarangan kalau kau tidak ngerti Islam. Di mana kau ngajinya? Di mana kau menuntut ilmunya? Mentang-mentang jadi tokoh, tidak pernah ngaji Islam, berbicara orang Islam. Ini yang merusak Islam di Indonesia ini. Mari secara ilmiahnya saya kupas.
Quran ayat politik dalam Quran terlalu banyak. Saudara kenal baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Di mana itu? Di mana itu? Apa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Negara yang baik, negara yang aman, negara yang damai, negara yang sejahtera. Itu dalam surat As-Saba. Itu tertulis dalam Al-Quran. Masih banyak ayat-ayat yang berbicara soal negara. Banyak. Saya kasih sebagian saja. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sami walakin dzakadzabu fa'udnahum bima kanu yaksibun. Ini ayat bicara politik negara. Seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kata Allah, saya bukakan keberkahan dari langit. Hujan turun berkah, bukan angin puting beliung. Hujan turun berkah, bukan banjir bandang. Hujan yang membawa keberkahan. Kami buka keberkahan dari bumi. Buah-buahannya tumbuh, padinya tumbuh, jagungnya tumbuh, yang subur, makmur. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau. Ini ayat menyebut suatu negara. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha rawadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adaqallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun. Ini ayat politik. Allah memberikan satu contoh negara yang aman, negara yang tentram. Mengapa aman tentram? Karena keadilan. Allah datangkan rezekinya yang berlimpah ruah dari segala penjuru. Negara ini yang menjadi cita-cita setiap manusia. Negara seperti di Quran ini yang diharapkan oleh semua manusia. Tapi apa yang terjadi? Fakafarat bi an'amillah. Mereka lalu ingkar kepada nikmat Allah. Allah tukar. Fa'adaqahul libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun. Allah tukar rezeki yang berlimpah ruah dengan kelaparan. Berapa banyaknya bangsa ini sedang lapar hari ini. Subhanallah, subhanallah. Allah tukar keamanan dan ketenangan dengan kegelisahan. Lihat sekarang ini di Irian, di mana-mana tempat. Subhanallah, subhanallah. Allah bicara negara, malah Allah menceritakan lagi bagaimana Allah cara menghancurkan suatu negara. Ini terperinci dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terperinci. Idza aradna an nulika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha faqa alahil qawlu fadammarnaha tadmira. Kalau Allah ingin menghancurkan suatu negara, apa yang Allah jadikan? Allah perintahkan orang-orang yang bergelimang dalam kenikmatan untuk taat kepada Allah, tapi mereka tidak taat kepada Allah. Orang-orang kayanya yang bergelimang dengan kenikmatan itu, mereka main perempuan, main judi, mabuk-mabukan segala larangan Allah. Itulah Allah hancurkan negeri itu. Kalau ini sudah terjadi, ada yang membaca tafsir itu bukan amarna, dibaca amarna. Kalau Allah ingin menghancurkan suatu negara, maka Allah jadikan pemimpin negaranya itu orang-orang yang bergelimang dalam kemewahan. Karena mereka sudah bergelimang dalam kemewahan, dengan makan duit rakyat, dia lupa kepada rakyatnya. Dia kerjakan kedoliman, dia kerjakan ketidakadilan. Disitulah Allah hancurkan negeri itu. Bagaimana? Ini nyombang atau menduskan Habib Hamid ada saya ini. Ya karena saya orang tua, maka diletakkan belakang itu benar itu.
Persilakan Kiai bicara segala macam, bicara bebas. Syukur Makmun suruh terakhir mesti nyambung. Kayak asli pidato, saya belakangan nyambung. Setiap Kiai pidato, saya belakangan nyambung. Tinggal nerusin aja. Maklum umurnya 81 tahun. Ya, bicara 8 apa? Saya ini pidato Habib Hanif sudah 53 tahun. Saya pidato sejak zaman Bung Karno. Saya sudah pidato melawan Bung Karno. Mestinya orang Betawi itu secara psikologisnya sudah bosan melihat saya. Mestinya bosan Anda. Masa lihat muka saya 53 tahun? Mendengar suara saya mulai saudara di Ibtidaiyah, mulai di Sanawiyah sampai sekarang jadi kiai. Insya Allah Kiai Munawir asli itu mendengar pidato saya barangkali di Sanawiyah waktu itu. Mendengar pidato saya, mestinya Kiai sudah bosan mendengar suara saya ini. 52 tahun 3 bulan tahun suaranya itu aja. Mukanya itu aja. Bosan enggak? Bosan enggak? Mengapa tidak bosan? Saya memberikan ini bahwa Islam itu bicara politik. Belanda yang melarang kiai bicara politik, maka saatnya para ulama, saatnya para habaib untuk bicara politik. Selamatkan NKRI ini, selamatkan Indonesia ini, selamatkan negara Republik Indonesia ini, supaya ulama kalau sayang negara, ulama bicaralah soal politik di masjid-masjid dengan syarat politik Al-Quran yang santun dan sopan, politik sunnah Rasulullah, politik yang santun dan sopan, bukan politik seperti sekarang ini yang penuh dengan hoak, penuh kebohongan, penuh ketidakadilan. Mari kita bikin politik yang sopan, politik yang santun, kembali politik yang sopan, politiknya Al-Qur'an.